kita kalah, nggak masuk penyisian, tapi di pengumuman tiba-tiba aku menjadi best speaker banget tuh. Akhirnya bisa mewakili universitas di kancah Apa nasional. ada strategi tertentu nih Kak untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memperbaiki kemampuan bicara nih agar nggak grogi nanti saat bicara di depan? Nggak ada basic sama sekali di debat. Sedangkan partnerku itu udah sering lah, pas SMA juga ikut LDBI. Nah, di situ PR ku adalah untuk menyetarakan kemampuan. Itu tuh yang sangat susah. Jadi aku harus lebih berjuang ekstra lah. Akademi ke nasional itu bener-bener persiapannya tuh 2-3 bulan. Aku di situ sama partnerku ngerekrut coach buat ngelatih kita untuk mempersiapkan argumen itu kayak gimana. Pertama harus sering-sering sparring. Jadi debat juga kita harus sering-sering sparring. Biasanya sparring itu sehari kita bisa 1-2 kali. Halo teman-teman Terus yang kedua, semua, welcome back to LSME Podcast. Kenalin, aku Mulia yang akan menjadi podcaster pada episode kali ini. Nah, kalau di LSME Podcast episode 1, kita kedatangan The Queen of Essay. Di LSME Podcast episode 3 kali ini, kita kedatangan The King of Debate nih teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Kak Panji Trisno. Halo Kak Panji, apa kabar? halo Mulia, alhamdulillah baik. Oke, baik ya Kak. Nah, jadi aku kenalin dulu nih. Kak Panji ini merupakan seorang mahasiswa semester 3 dari Departemen Manajemen Program Studi Kewirausahaan. Nah, Kak Panji ini memiliki prestasi yang luar biasa di bidang debat. Di antaranya adalah dalam UB Debating Championship, Kak Panji ini menjadi the first best speaker. Yang kedua, pada KDMI regional, Kak Panji mendapatkan Bronze Medals Best Speaker, dan yang ketiga pada KDMI Nasional, Kak Panji mendapatkan Silver Medals Best Speaker. Nah, keren banget gak sih teman-teman? Nah, jadi langsung aja nih Kak Panji, bagaimana awal mula Kakak tertarik dalam dunia perdebatan nih Kak? Kalau tertarik itu sebenarnya dari kuliah sih. Soalnya semenjak SMA pun belum pernah ikut kompetitif debat kayak gitu. Cuman ikut kelas meeting aja. Jadi benar-benar di LSME ini ditawarin ke Anin, terus habis itu nyoba, alhamdulillah bisa lolos gitu. Oke, jadi awal mulanya tuh ditawarin sama ketua LSME kita nih ya, Kak Anin ya. Iya, Oke. benar. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, apa yang membuat kakak ini pada akhirnya untuk mulai deh nih ngikut lomba-lomba debat gitu? Sebenarnya sih waktu itu karena aku sendiri nggak tahu mau ikut lomba apa kan. Kebetulan ada tawaran juga, ya udahlah daripada menyia-nyiakan kesempatan. Kalau nggak bakal coba, nggak bakal tahu kemampuan kita di mana. Akhirnya aku coba aja dulu gitu. Oke, berarti coba aja dulu ya Kak. Iya. Oke, baik. Nah, hal apa nih yang biasanya kakak latih atau mungkin persiapan sebelum memulai perlombaan nih Kak? Mungkin dapat dijelaskan cara mempersiapkan argumen-argumen kakak ketika debat nanti? Oke, kalau untuk persiapan debat ya, persiapan debat itu sangat panjang sih. Apalagi kalau pas aku kemarin KDMI ke nasional, itu bener-bener persiapannya tuh 2-3 bulan. Aku di situ sama partnerku ngerekrut coach buat ngelatih kita. Nah, untuk latihannya sendiri, untuk mempersiapkan argumen itu kayak gimana? Pertama harus sering-sering sparring. Jadi debat juga kita harus sering-sering sparring. Biasanya sparring itu sehari kita bisa 1-2 kali. Terus yang kedua, kita juga bisa lihat-lihat video perdebatan tahun lalu, mungkin perdebatan internasional. Di situ kita mulai paham gitu. Bagaimana sih seorang debaters itu dapat mengambil pola pikir dalam setiap masalah, apakah di pro maupun di kontra kayak gitu. Nah, mulai dari situ kalian juga harus sering-sering baca informasi lah. Soalnya mosi-mosi juga biasanya dari kasus-kasus yang terupdate. Nah, kalau itu semua udah ada, tinggal kita nyiapin strukturnya dulu nih. Strukturnya debat. Nah, kalau teman-teman udah paham strukturnya, nanti teman-teman auto ngewes lah kalau udah dalam perdebatan, apalagi soal argumen. Oke, berarti harus matang banget nih Kak sebelum persiapan lomba debatnya ya. Benar. Nah, kalau boleh tahu apa sih tantangan yang mungkin dihadapi Kak Panji pada saat perlombaan debatnya mungkin Kak? Tantangan di perlombaan perdebatan kemarin ya, Iya. aku cerita yang baru aja. Karena pertama aku nggak ada basic sama sekali di debat, sedangkan partnerku itu udah sering lah, pas SMA juga ikut LDBI. Nah, di situ PR ku adalah untuk menyetarakan kemampuan.
itu tuh yang sangat susah. Jadi aku harus lebih berjuang ekstra lah agar aku nggak terlalu mengandalkan partnerku terus. Akibatnya ya kita di awal-awal emang chemistry-nya belum ada. Kan debat itu bukan debat sendiri ya. Debat itu ada partnernya juga. Jadi aku sama partnerku waktu itu awalnya itu kita latihan terpisah dulu. Aku belajar materi juga dari coach, dari materi-materi yang kakaknya kasih. Terus habis itu pas aku dirasa udah lumayan, nah itu baru kayak latihan bareng. Kalau untuk kendala yang lain itu nggak ada sih. Oke, berarti tantangan tersendiri bagi Kak Panji itu membangun chemistry-nya dulu ya sama teman debatnya Kak Panji itu ya? Bener. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin apa ada strategi tertentu nih Kak untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memperbaiki kemampuan bicara nih agar nggak grogi nanti saat bicara di depan umum gitu Kak? Kalau kepercayaan diri ya dan nggak grogi di depan umum, jujur aku orangnya insecure gitu. Jadi teman-teman insecure itu nggak selamanya buruk. Jadi teman-teman kalau insecure, jadi aku itu mau berjuang lebih dari orang. Jadi aku bakal mempersiapkan sebaik mungkin hingga rasa insecureku itu kalah sama usahaku. Jadi kalau usahaku udah lebih besar, aku udah di depan umum, aku udah ya do the best saja. Soalnya aku udah persiapan yang terbaik, nggak ada alasan lagi buat aku untuk nggak percaya diri itu sih. Oke, baik. Berarti berjuang aja di dulu pokoknya intinya ya Kak. Jadi pasti percaya diri nanti di depan umum. Oke. Jadi menurut Kakak nih, apakah apa nih aspek terpenting dalam memenangkan suatu debat? Apakah lebih pada penguasaan materi atau mungkin strategi penyampaian argumen pada saat debatnya dimulai nih Kak? Pasti untuk strategi debat ya. Pasti yang paling penting materi lah. Oke, materi. Soalnya kalau kita nggak tahu materi juga, kalau yang kita sampaikan kosong juga, itu pertama gampang dibantah oleh lawan, gampang dijatuhkan. Pendapat kita juga nggak akan dikredit oleh dewan juri karena nggak ada jawaban yang objektif dan krusial. Nah, namun materi aja nggak cukup. Kan debat itu antara juri memahami dan lawan memahami. Kalau cara penyampaian kita nggak bagus atau ya terbata-bata, itu juga menjadi poin minus. Awalnya materi kita bagus tapi orang lain nggak bisa nangkap artinya, itu juga menjadi problem sih. Tapi kalau yang terpenting buat aku sih materinya, karena debat itu kan bukan hanya lomba ya, dalam kehidupan kita juga debat kayak gitu. Jadi it's okay sih, asalkan kita tahu ya kita bisa masuk aja dalam lingkup perdebatan itu. Oke, jadi yang paling penting nih teman-teman penguasaan materi dengan baik dulu ya Kak ya. Terus kemudian juga penyampaiannya, karena nggak cuma juri aja tapi lawan debat kita juga perlu mengerti apa yang kita bicarain gitu Kak ya. Oke, baik. Jadi gimana nih cara Kakak untuk menghadapi lawan debat yang mungkin agresif atau menggunakan argumen yang sulit untuk dibantahkan ini? Kalau sulit untuk dibantah ya atau agresif, ya sebenarnya santai aja sih. Kita nggak perlu terbawa suasana buat kita marah atau kita jadi rendah diri karena argumen lawan yang terus menyerang gitu ya. Cukup amati aja, pasti lawan ada satu atau dua kata lah nantinya yang salah atau menjadi tipping point-nya mereka. Nah, itu bisa kita angkat gitu loh. Jadi debat itu bukan hanya tentang banyaknya kesalahan lawan atau bagusnya argumentasi dari lawan, tapi kalau mereka udah salah satu aja dalam satu poin dan kamu bisa menjabarkannya secara luas, itu udah menjadi salah satu poin plus dan juga bisa menghancurkan argumen lawan. Jadi tetap santai aja, amati mereka. Kalau mereka ada sedikit celah, nah itu kita serang habis-habisan. Oke, keren banget. Jadi gak perlu rendah diri nih Kak ya. Jadi amati aja. Jadi pasti lawan debat kita ada aja nih salah satu dua kata yang kita bisa modif nih Kak ya. Oke. Selanjutnya mungkin apakah ada pengalaman khusus nih Kak atau momen yang paling berkesan selama mengikuti perlombaan? Kalau untuk perlombaan sih jujur malah di UB yang paling berkesan, bukan yang di nasional. Karena pertama di UB itu adalah salah satu momen pertamaku di dunia debat dan ada satu kisah lucu. Gimana tuh Kak? Boleh diceritain? Nah, waktu itu kan awalnya seleksi fakultas dulu. Oke. Akhirnya aku mewakili fakultas ekonomi bersama temanku. Nah, kita tuh udah lomba di UB. Nah, tapi kita itu kalah. Nah, kita kalah, nggak masuk penyisian. Tapi di pengumuman tiba-tiba aku menjadi best speaker gitu. Oh, baik. Jadi aku baru tahu ternyata penilaiannya itu adalah individu. Oh.
bukan tim. Jadi best speakernya yang paling bagus itu yang mewakilin UB, bukan yang menang. Jadi aku bener-bener nggak nyangka di waktu itu, dan bener-bener seneng banget akhirnya bisa mewakilin universitas di kancah nasional. Itu sih. Waduh, semua keren banget gak sih teman-teman. Jadi pengalaman paling berkesannya ini bahkan ketika UB nih waktu pertama kali nih Kak ya, di UB nih lombanya. Dan kemudian Kak Panji yang tadinya tim yang gak lolos ya Kak, tapi malah Kak Panji jadi best speakernya dan mewakili UB di kancah nasional begitu Kak ya. Oke, keren banget gak sih Kak Panji. Nah, bagaimana ini debat telah mempengaruhi cara berpikir Kak Panji mungkin Kak, atau cara berkomunikasi Kakak sehari-hari? Oke, kalau yang agak buruk deh. Oh, boleh. Yang agak buruk gimana nih Kak? Yang agak buruk tuh pertama, aku ngomongnya jadi lumayan cepet. Karena debat kan juga dibatasin oleh waktu. Jadi mau nggak mau kalau argumen kita lumayan banyak, jadi harus kita sampaikan semuanya. Dan itu membutuhkan kecepatan dalam berbicara. Itu yang kedua, itu karena debat adalah antara menang dan kalah. Jadi walaupun aku menganggap di reliefnya ya ini kayak anggapan yang salah, tapi di dunia debat aku harus bisa menganggap itu adalah sebuah hal yang benar. Jadi kadang-kala kalau aku beradu argumen walaupun itu salah, aku tetap ngotot mencari celahnya gitu. Tapi kalau bagusnya itu pertama kita bisa ambil lah, selama ini yang mungkin kita anggap buruk itu ternyata ada baiknya. Jadi perspektif baru itu terus bermunculan, gimana kita itu mau memandang sesuatu itu nggak hanya dari satu sisi, namun berbagai sisi aja. Yang kedua, kita juga ya banyaklah tentang pengetahuan kasus-kasus terkini yang awalnya mungkin aku nggak ngikutin. Jadi karena debat aku dipaksa untuk ngikutin, dan akhirnya aku bisa lah kayak tahu isu-isu terkini dan juga kondisi global maupun regional saat ini, gitu aja sih. Oke, jadi manfaat debat di kehidupan Kak Panji itu ini ya Kak, coba memandang suatu ini dari dua sisi gitu Kak ya. Terus juga Kak Panji jadi lebih tahu isu-isu terkini nih teman-teman, begitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak sayangnya. Apa nih pesan atau nasihat Kakak mungkin untuk teman-teman yang akan tertarik mungkin untuk mengikuti perlombaan debat nih Kak? Saran aja buat teman-teman. Jadi debat itu nggak sulit, secara nggak sadar, walaupun teman-teman nggak pernah melakukan lomba debat, tapi tiap hari teman-teman itu selalu mengaplikasikan kegiatan debat tersebut, entah dalam negosiasi, entah dalam diskusi, tawar-menawar, dan juga yang lain-lain. So buat teman-teman yang mungkin ingin mengikuti lomba debat, ya nggak usah ragu, nggak usah minder. Kalau teman-teman merasa yakin, ya udah coba aja dulu, karena itu adalah kuncinya. Mencoba, teman-teman dapat experience, itulah yang akan membangun teman-teman nantinya. Jadi nggak perlu yang harus punya coach dulu, harus belajar dulu buat ikut lomba debat, karena ya yang penting itu tadi, teman-teman punya pengetahuan, teman-teman pasti punya wawasan, dan teman-teman punya mulut untuk berbicara. Ya, dua modal itu aja sih untuk berdebat. Yang lain nggak usah diragukan lagi. Oke, berarti coba aja dulu nih teman-teman, karena debat itu ternyata ada di kehidupan sehari-hari kita, kayak negosiasi dan juga diskusi ya Kak Panji. Oke, ya sayang banget nih kita udah nyampe di akhir podcast. Nah, sebelum aku akhiri, boleh nggak sih kita jargon LSM dulu? Oh iya, boleh. Oke, aku pandu ya Kak. LSM FEB UB, charge your brain. Thank you Kak Panji. Oke, thank you Mulia.